Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Saya di sini sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Richard Alvarezi Arifudin dengan NIM 0450 2425 072 dengan anggota saya Muhammad Arif Al-Hasni dengan NIM 0450 2425 008. Saya Minda Wijanti Janji dengan NIM 0450 2425 040. Saya Sofia Fatmawati Imran dengan NIM 0450 2425 008. Saya Syifa Nurizki Anau dengan NIM 0450 2425 017. Saya dengan Rizky Arsul Teminawa dengan NIM 0450 2425 064. Jadi pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai proses fosilisasi dan pembentukan fosil dengan pokok pembahasan permineralisasi, karbonation, mold and case, serta faktor yang mempengaruhi preservasi. Baik, jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses fosilisasi dan pembentukan fosil. Seolah-olah tersimpan di dalam peti rahasia alam, fosil-fosil ini tersembunyi dari pandangan mata manusia. Mereka adalah saksi bisu dari zaman yang telah lalu, menyimpan beragam cerita dan rahasia yang telah terlupakan oleh masa. Fosil adalah jejak organisme kuno yang terperangkap dalam batuan dengan cara yang alami. Fosilisasi adalah proses alami yang menyebabkan sisa makhluk hidup berubah menjadi fosil. Proses ini membutuhkan waktu yang sangat lama, mulai dari ribuan hingga jutaan tahun. Kemudian fosil. Fosil adalah sisa, jejak, atau bagian tubuh makhluk hidup yang terawetkan di dalam batuan sedimen. Proses pembentukannya dimulai ketika organisme mati, lalu segera tertimbun oleh sedimen, seperti lumpur, pasir, atau tanah. Penimbunan ini sangat penting agar sisa organisme terlindungi dari kerusakan akibat cuaca, angin, maupun hewan pengurai. Agar fosilisasi dapat terjadi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, organisme harus cepat terkubur. Yang kedua, lingkungan harus minim oksigen atau anaerob supaya bakteri pembusuk tidak menghancurkan seluruh tubuh organisme. Yang ketiga, organisme biasanya memiliki bagian tubuh yang keras seperti tulang, cangkang, atau gigi, karena bagian yang keras lebih mudah bertahan dibandingkan jaringan yang lemah. Ada beberapa jenis fosilisasi. Salah satu adalah replacement, yaitu bagian tubuh organisme yang digantikan oleh mineral lain. Ada juga petrification atau pembatuan, yaitu bagian tubuh organisme diisi oleh mineral yang terbawa air sehingga berubah menjadi batu. Selain itu, terdapat karbonisasi, yaitu proses ketika sisa tumbuhan meninggalkan lapisan karbon berwarna hitam akibat tekanan tinggi dan kekurangan oksigen. Mikroorganisme juga memiliki peran penting dalam proses fosilisasi. Dalam kondisi tertentu, bakteri membantu pengendapan mineral pada tulang sehingga mempercepat proses pengawetan. Namun jika kondisi lingkungan terlalu banyak oksigen, organisme justru akan membusuk dan gagal menjadi fosil. Salah satu proses fosilisasi yang paling umum adalah permineralisasi. Salah satu metode fosilisasi yang paling umum dan mengubah spesimen adalah yang disebut permineralisasi. Proses mengubah spesimen organisme, di mana prosesnya dimulai ketika mineral-mineral air atau tanah masuk ke dalam bagian kosong dari organisme yang sudah mati, seperti tulang atau kayu. Seiring berlalunya waktu, mineral-mineral ini mulai menempel pada dinding sel dan membentuk struktur kristal di dalam pori-pori ruang kosong organisme yang sudah mati. Hasilnya adalah organisme tersebut menjadi keras, hampir seperti batu, dan struktur aslinya tetap terjaga sebagai fosil. Proses ini terjadi ketika organisme yang telah mati segera tertimbun oleh sedimen. Air tanah yang akan mineral kemudian meresap ke dalam pori-pori, tulang, kayu, atau cangkang. Mineral seperti kalsit, silika, atau apatit akan mengisi ruang-ruang kosong tersebut dan perlahan menggantikan materi organik. Lama-kelamaan, bagian tubuh yang tadinya biologis berubah menjadi struktur batuan, tetapi bentuk aslinya masih tetap terlihat dengan jelas.
Contoh nyata proses ini dijelaskan dalam penelitian pada fosil gading purba di Blora, Jawa Tengah, yang menunjukkan bagaimana mineral mengisi retakan dan pori tulang. Ini menjadi bukti bahwa pergerakan mineral dalam air tanah sangat berperan penting dalam pembentukan fosil vertebrata melalui permineralisasi. Seorang warga Blora menemukan fosil gading gajah purba yang diperkirakan berusia 250.000 tahun. Fosil tersebut ditemukan pada hari Selasa 21 Mei 2024 kemarin oleh Trio Nur Koimudin, warga desa Kapuan, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Trio mengatakan fosil tersebut ditemukan tertimbun di bebatuan sedimentasi Sungai Bengawan Solo saat dirinya hendak memancing. Temuan itu kemudian dilaporkan ke Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora. Menyusul temuan fosil ini, Kepala Bidang Kebudayaan Dinpora Budpar Blora, Widyarini, menyebutkan bahwa benda asing itu memang terindikasi sebagai fosil gading gajah purba. Pihaknya kemudian melakukan penyelamatan dengan melakukan ekskavasi fosil gading itu. Widyarini menyebut bahwa fosil ini berhasil diangkat dalam kondisi utuh tanpa ada patahan sama sekali. Adapun saat ini, fosil tersebut disimpan di rumah artefak yang berlokasi di area Gor Mustika, Kabupaten Blora. Berdasarkan analisis sementara, fosil gading purba ini berusia sekitar 250.000 tahun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang karbonisasi. Proses ini mengubah jaringan lunak menjadi lapisan tipis film hitam karbon yang pada akhirnya membentuk batu bara. Ini terjadi ketika organisme tertutup oleh endapan atau lumpur mengisolasi mereka dari lingkungan. Seiring berjalannya waktu, tekanan dan panas dari endapan mengubah bahan organik organisme menjadi karbon padat, sementara unsur-unsur lainnya terlepas. Proses ini berlangsung ribuan tahun lamanya. Hasil akhirnya adalah lapisan tipis karbon, mempertahankan jejak struktur asli organisme itu sendiri. Ini memberikan informasi berharga tentang flora, fauna, dan bagaimana kondisi lingkungan di masa lalu. Karbonisasi merupakan salah satu proses fosilisasi yang terjadi pada sisa makhluk hidup, terutama tumbuhan yang kemudian berubah menjadi fosil kaya karbon. Proses ini berlangsung sangat lama, bahkan bisa mencapai jutaan tahun. Karbonisasi sering ditemukan pada tumbuhan karena tumbuhan memiliki kandungan karbon yang tinggi, terutama dalam bentuk karbohidrat. Ketika tumbuhan mati, lalu tertimbun di dalam sedimen atau rawa yang minim oksigen, proses pembusukan tidak berlangsung secara sempurna. Kondisi tersebut membuat unsur-unsur selain karbon perlahan hilang, sedangkan karbonnya tetap tersisa dan membentuk lapisan hitam seperti arang atau cetakan karbon. Karbonisasi terjadi akibat adanya tekanan tinggi dan aktivitas bakteri pengurai dalam lingkungan yang kekurangan oksigen. Karena sedikit oksigen, proses penghancuran total oleh mikroorganisme tidak terjadi. Akibatnya, bentuk asli dari daun atau bagian tumbuhan masih dapat terlihat walaupun hanya berupa lapisan tipis karbon. Selain itu, karbonisasi menjadi salah satu bukti penting dalam ilmu paleontologi karena membantu para ilmuwan mengetahui jenis tumbuhan yang pernah hidup di masa lampau. Melalui fosil hasil karbonisasi, para peneliti dapat mempelajari kondisi lingkungan, iklim, dan kehidupan bumi pada zaman dahulu. Nah, kemudian ada proses mold dan cast dalam proses fosilisasi. Mold dan cast merupakan salah satu bentuk pembentukan fosil yang sangat sering ditemukan pada batuan sedimen. Mold adalah cetakan yang terbentuk ketika tubuh organisme seperti cangkang atau tulang tertimbun di dalam sedimen. Setelah itu, bagian tubuh organisme tersebut perlahan hancur atau larut, sehingga meninggalkan rongga atau bekas bentuk asli organisme tersebut. Bekas inilah yang disebut mold atau cetakan fosil. Setelah mold terbentuk, proses berikutnya dapat menghasilkan cast. Cast terjadi apabila rongga atau cetakan yang terisi oleh material lain seperti lumpur, pasir, atau mineral yang terbawa air. Material tersebut kemudian mengeras dan membentuk tiruan dari organisme asli. Jadi, jika mold adalah cetakan kosongnya, maka cast adalah hasil isi dari cetakan tersebut.
Case terbagi menjadi dua, yaitu internal case dan external case. Internal case menunjukkan bentuk bagian dalam organisme, sedangkan external case menunjukkan bentuk bagian luar organisme. Proses molten case biasanya terjadi pada organisme yang memiliki bagian keras seperti kerang, siput, atau cangkang hewan laut. Ketika organisme mati lalu tertimbun sedimen, bagian kerasnya dapat meninggalkan bentuk yang jelas pada batuan. Karena itu, molten case sangat membantu ilmuwan untuk mengetahui bentuk tubuh organisme purba meskipun tubuh aslinya sudah hilang. Selain digunakan untuk mempelajari bentuk organisme purba fosil, molten case juga membantu para ilmuwan memahami lingkungan masa lampau seperti kondisi laut, rawa, atau daerah sedimentasi tempat organisme tersebut hidup. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi preservasi fosil. Fosil tidak terbentuk secara kebetulan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi suatu organisme bisa terawetkan atau tidak. Faktor yang pertama adalah lingkungan pengendapan. Organisme yang cepat tertimbun sedimen, terutama di lingkungan laut dangkal atau sungai, memiliki peluang lebih cepat untuk menjadi fosil. Faktor yang kedua adalah kondisi kimia. Kandungan mineral dalam air tanah, pH dan keberadaan oksigen. Lingkungan yang minim oksigen memperlambat pembusukan sehingga memberikan waktu bagi mineralisasi untuk terjadi. Faktor yang ketiga adalah bagian tubuh organisme. Bagian tubuh organisme yang keras, terutama tulang atau cangkang, lebih mudah terfosilisasi lebih cepat dibanding jaringan lunak. Faktor-faktor inilah yang menjelaskan mengapa hanya sebagian kecil dari makhluk hidup yang tercatat sebagai fosil. Penelitian di situs Bumi Ayu Jawa Tengah menunjukkan bahwa persebaran fosil sangat dipengaruhi oleh lingkungan sedimen tempat organisme itu tertimbun. Fosil moluska dan vertebrata ditemukan pada lapisan yang menunjukkan perubahan lingkungan dari laut menuju darat pada masa Pilo sampai Plistosen. Temuan ini menegaskan bahwa lingkungan pengendapan sangat menentukan kualitas preservasi fosil. Penguburan cepat oleh sedimen laut memungkinkan organisme terlindungi dari pembusukan dan gangguan luar. Dari sini, kita memahami bahwa fosil bukan hanya sisa organisme, tetapi juga penunjuk kondisi lingkungan purba saat organisme tersebut hidup dan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang karbonisasi. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Nah, kemudian ada proses mold dan case. Sedimen tempat organisme. 10, 24, 25. Assalamualaikum warahmatullahi Saya mau Dari